warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di channel Sang Bintang School ID dengan tema Inspiring School, dan hari ini saya sudah bersama dengan Ahina Sultan yang dia sebagai founder KAPI, dia juga pelajar ya di SMA IT Al-Mumtaz. Jadi mirip-mirip seorang politisi masa depan. Sebelum kita ke inti dari acara ini, kita akan kenalan dulu dengan Sultan. Sultan mungkin boleh perkenalan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SBS dimanapun antum berada, perkenalkan nama saya Sultan Alam Gilang Kusuma. Biasanya teman-teman saya manggil saya Sultan. Nah, semoga benar-benar menjadi Sultan di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Saya pelajar kelas 12 di SMA IT Al-Mumtaz Pontianak. Kemudian selain juga belajar di sekolah, saya juga aktif di berbagai organisasi. Saya aslinya Mempawah, tapi beraktivitas lebih banyaknya di kota Pontianak, seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Ya, teman-teman yang ingin tahu tentang saya silakan mungkin update di media sosial, karena saya juga aktif di Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Boleh sebutkan IG-nya, Facebooknya? IG saya @kamesultan. Kemudian Facebook nama saya Sultan Almil Kusuma. Nah, kalau WA nanti tanya aja sama gitu. Boleh komen di bawah. Ya. Oke, jadi Sultan ini dia selain pelajar dia juga aktivis ya. Aktivis di bidang apa? Pendidikan, agama, dan sosial. Dan saat ini dia sedang merintis sebuah gerakan, yaitu namanya KAPI ya, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Kira-kira Sultan kenapa nih Sultan mau bikin gerakan KAPI? Teman-teman, KAPI itu singkatan dari Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Dia insya Allah akan menjadi organisasi massa, bayangan saya, grand plan-nya persis seperti kami, HMI, PII, tapi segmennya lebih luas. KAPI tidak ada dimasukkan di situ KAPMI Muslim, tapi segmennya kita akan Indonesia. Jadi mereka yang Kristen, mereka yang Buddha, mereka yang suku Dayak, Cina boleh bergabung di dalam organisasi ini. Nah, itu pandangan cita-cita awalnya. Nah, jadi landasan adanya KAPI yaitu kolaborasi kreatif, kolaborasi anak bangsa. Karena kita dihuni oleh berbagai macam suku, berbagai macam agama, pelajarnya juga begitu, maka kita siapkan pelajar itu segmennya lebih luas. Nah, seperti itu. Kemudian KAPI ini perlu kawan-kawan ketahui lahir dari ketidaksengajaan. Nah, sebenarnya saya sudah memikirkan tentang gerakan ini, KAPI ini sudah jauh-jauh hari sebelum adanya pembelajaran jarak jauh ini. Tapi qadarullahnya ketemu momen. Nah, seperti itu, kita ketemu momen, yaitu ketika virus corona datang, kemudian menyebabkan impactnya itu meliburkan siswa-siswa untuk sekolah offline di tatap muka di sekolahnya. Nah, akhirnya kemudian ketidaksengajaan itu berawal dari ketika teman saya, salah satu aktivis juga, akhwat, diskusi sama saya tentang keluhan-keluhan mereka ketika pembelajaran jarak jauh ini. Nah, akhirnya kita di situ berdiskusi dan akhirnya sepakat kita perlu platform untuk menjadi landasan kita dalam bergerak. Nah, kita sepakati, ketemu kawan-kawan, kumpulkan kawan-kawan yang seide, sevisi, semisi, kita akhirnya sepakat membentuk Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Apa yang akan kita lakukan? Kami menyebutnya langkah awal kami itu sebagai first action. Nah, aksi pertama. Nah, aksi pertama seperti apa? Yaitu merespon terkait pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian kita bentuk tim koordinator sementara. Nah, itu terdiri dari 6 orang, kemudian ada 96 orang anggota yang kita kumpulkan dalam waktu beberapa minggu. Kita sepakat untuk audiensi kedua instansi yang berwenang dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu gubernur, kemudian dinas pendidikan. Nah, tapi sebelum itu kita tidak mungkin datang audiensi hanya sebagai tong kosong nyaring bunyinya. Nah, makanya kita sepakat untuk riset terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita audiensikan. Kita survei, ambil sampel ke 14 kabupaten kota pelajar,
melalui online dan offline, jaringan kita di 14 kabupaten kota. Kemudian kita riset juga rekomendasi kita ke gubernur seperti apa terkait pembelajaran jarak jauh ini, keluhan kita seperti apa. Nah, kita bukukan, akhirnya kita dapat jadwal ke gubernur, kita ketemu Gubernur Sultan Miji waktu itu. Nah, disitulah kita serahkan rekomendasi kita, kemudian kita audiensi, Pak, apa saja keluhan kami ini seperti ini. Nah, biar gubernur itu tahu langsung dari pelajar-pelajar. Nah, selang beberapa minggu dari audiensi kami, alhamdulillahirabbil alamin, audiensi itu diterima oleh Pak Gubernur. Nah, dengan menerima rekomendasi skenario, makanya ketika itu ada Pak Gubernur langsung membuka beberapa sekolah dengan skenario saya waktu itu, SMA 1, SMA 3. Nah, itu dibuka Pak Gubernur. Nah, kita bahagia, padahal organisasi kita ini terbentuk beberapa minggu saja. Sebulan dari itu rekomendasi kita diterima oleh gubernur. Nah, pas ke dinas pendidikan kita tidak dapat berjumpa dengan kepala dinasnya karena berhalangan waktu itu. Tapi kita cukup berbahagia, audiensi kita berhasil. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita, karena grand plan-nya kemarin itu jangka pendek, maka jangka panjangnya kita akan rapikan nanti KP ini. Strukturnya insya Allah akan se-Indonesia, kemudian program kerjanya seperti apa, landasannya, kemudian gerakannya seperti apa, modelnya kita akan rancang. Nah, terakhir kemarin kita open recruitment, ada beberapa belas orang yang mendaftar sebagai pengurus, ada yang juga di luar Kalimantan yang mendaftar. Nah, insya Allah kita akan segera terkait KP ini, seperti itu akhirnya. Ya, jadi itu ya pikiran awal atau latar belakang dari berdirinya Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Jadi bermula dari keresahan pelajar lah gitu ya. Jadi memang benar itu sampai sekarang itu pelajar itu tidak punya wadah untuk kemudian bisa mengekspresikan kesusahannya gitu kan selama belajar. Maka Sultan inilah yang kemudian mewadahi para pelajar kemudian. Nah, kira-kira Sultan ada agenda apa nih di dekat-dekat ini yang terkait dengan KAPI? Terkait agenda, karena kita kemarin baru rekrutmen, kita insya Allah akan segera upgrading, kemudian ada stadium general dan assessment. Nah, itu nanti aja di rangkaian orientasi para pengurus yang baru. Nah, setelah itu baru kita akan segera merapikan program kerja, kemudian legalitas. Kita sebenarnya sudah diskusi sama beberapa advokat pengacara terkait legalitas, dan insya Allah kedepannya kita akan benar-benar bergerak dengan program kerja kita. Nah, dengan harapan semoga ini menjadi wasilah untuk para pelajar mengekspresikan segala macam keluh kesahnya. Kita juga akan ada aksi advokasinya, merespon segala isu tentang pelajar. Dan ini karena Indonesia, kata saya bilang tadi, segmennya luas. Nah, karena selama ini kan pelajar itu segmennya berkelompok saja. Nah, hanya yang khusus Islam, ada yang khusus mahasiswa Islam. Jadi tidak luas gitu segmennya. Nah, sekarang kita semua kita wadahi gitu. Kita mau membangun anak-anak muda kita ini semuanya, bukan hanya sekelompok saja yang akan kita bangun. Kita bangun peradaban itu sama-sama, kolaborasi seperti itu. Ya, itu dia. Terkait dari ini nih, Sultan, kan tadi kan katanya mau menggait semua pelajar yang tidak memandang agama, suku, ras dan sebagainya gitu kan. Nah, kira-kira sekarang tuh udah untuk kerjasama tentang pergerakan itu ada menjalin kerjasama dengan entah mungkin forum anak dan sebagainya kayak gitu ada? Karena kita belum rampung ya struktur kemudian lain-lain, paling hanya karena kebanyakan rupanya anggota kita ini ada yang dari forum anak, juga organisasi pemuda yang lain, jadi otomatis kita juga terhubung ke mereka walaupun secara resmi kita tidak pernah MOU dengan mereka, tapi mungkin langsung gitu ya. Nah, mungkin dalam waktu ke depan kita juga akan kerjasama dalam bentuk apa gitu, nanti kita juga belum tahu. Tidak dipungkiri kita akan kerjasama dengan berbagai macam pihak seperti itu. Nah, itu dia kawan-kawan ya, terkait dengan KAPI ini yang akan diprakarsai lah oleh Sultan. Semoga kita doakan lah ya, semoga ini berjalan dengan baik gitu kan, dan juga meluas lah, dan jadi menjadi wadah bagi para pelajar Indonesia untuk kemudian bisa mengekspresikan suaranya. Ini terakhir ya Sultan. Ini mungkin di luar KAPI ya, tapi lebih kepada manajemen diri. Kan banyak nih Sultan nih, selain
di KAPI kan, dia juga Rohis ya, jadi menteri Rohis juga ya di SMA Impian Untas. Kemudian juga kemarin sempat jadi MPS ya, Majelis Perwakilan Siswa, dan juga anggota remaja masjid dan sebagainya. Nah, gimana nih caranya Sultan untuk kemudian bisa membagi waktu gitu kan antara sekolah dengan organisasi? Teman-teman, jadi begini, kita ini Allah utus ke dunia itu dua, yaitu untuk beramal dan berkarya. Kita dikasih umur itu ya dua, amal dan karya. Nah, amal ini adalah kita lakukan di dunia sebagai persiapan kita di akhirat. Nah, karya ini, untuk apa karya ini? Sebagai pembuktian. Kan Allah bilang, aku menciptakan mereka untuk jadi khalifatul fil ard, khalifah di muka bumi. Nah, dengan apa? Dengan karya inilah. Karyanya seperti apa? Banyak hal yang bisa kawan-kawan lakukan. Nah, kita masing-masing mengelola diri kita. Kita diberi Allah hak prerogatif untuk mengelola diri kita. Nah, terserah tuh kita mau lakukan untuk apa. Ada untuk kebaikan, ada untuk kejahatan. Nah, saya memilih mengembangkan diri saya dengan berorganisasi, dengan belajar, diskusi. Saya tidak memandang usia. Saya diskusi dengan bapak-bapak, saya diskusi dengan pejabat. Nah, seperti itu. Bagaimana kita kemudian ada pertanyaan, saya kan pelajar sekolah, bagaimana dengan memanajemen waktu? Nah, manajemen waktu ini adalah masalah bagi sebagian orang. Seperti kata saya tadi, kalau memang di dalam diri kita punya kemampuan untuk memanajemen diri kita dengan baik, dan menyadari bahwa kita ini sememangnya harus berkembang gitu, tidak boleh hanya mager-mageran gitu, enggak. Berarti kita menyalahi perintah Allah untuk menjadi khalifatul fil ard. Nah, gimana manajemennya? Kembali ke diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita bayangkanlah ada 24 jam Allah kasih kita waktu untuk hidup di dunia, dalam satu hari ya maksudnya. Nah, kita bagi-bagi itu bisa sebenarnya. Ibadah mungkin kita jumlahkan ibadah kita, sholat kayak itu tidak sampai 2 jam pasti. Nah, ya kalau durasi yang lain saya juga rata-rata itu tidak sampai 2 jam. Nah, sisanya 22 jam yang lain kita apakan? Nah, dari 22 jam itu kita manage diri kita, membantu orang tua, berorganisasi. Nah, kita bisa lakukan itu jika kita mencobanya. Nah, makanya jangan biasakan diri kita untuk mager. Nah, manajemen itu dengan dicoba. Nah, selama ini saya mencoba diri saya memanajemen, walaupun ya berat bagi sebagian orang, tapi harus dicoba. Nah, saya harus dari Mempawah, Pontianak, bolak-balik untuk kegiatan ketemu orang, diskusi dan lain-lain. Tapi itu bisa karena saya mencobanya, kemudian saya bisa membaginya. Kalau kita tidak cobanya, waduh, ini kegiatannya jam segini, aku ada ini. Karena kita hanya mikirkan ya visualisasi ya, tidak kita coba. Nah, misalnya saya ada sekolah, kemudian ada juga organisasi, bentrokan. Nah, karena saya tidak membayangkan mencobanya, kayaknya tidak bisa lagi. Nah, akhirnya apa? Timbul rasa kita pesimis, tidak bisa manajemen waktu. Nah, tapi akhirnya kalau kita coba, kita bisa kok membagi waktu, misalnya dalam waktu bersamaan. Nah, setengah jam di sini, setengah jam di sini, dua-duanya hanya bisa kan prioritas, fikih prioritas. Nah, kalau kita bisa itu ya insya Allah bisa manajemen waktu. Itu saran dari saya. Ya, intinya gimana cara Sultan nih supaya bisa bagi waktu adalah terutama dengan dari diri kita ya. Artinya lihat dulu lah gitu kan. Lihat kemudian mencoba jadi dengan mencoba itu entah nanti gagal atau itu bisa jadi pelajaran. Oke, mungkin ini ya, mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan kajian bisa dengan kajian ya. Ini untuk perkenalan singkat ya. Syukron kepada Sultan yang sudah mau berbagi ya. Kita doakan kembali semoga pergerakan beliau ini dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton channel kita di channel ini. Kita akan ketemu lagi di channel berikutnya insyaallah. Silakan teman-teman subscribe dan juga like dan juga share ya. Oke, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah alamin dan juga doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.